Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indira Kartika Febrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1 Angkatan 3, tahun 2023, jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nomor induk mahasiswa 233 112 716 149. LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling kelompok di SMP Negeri 5 Karangploso. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bu Indira ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah bersedia untuk hadir di ruangan kita ini. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira di antara kalian semua yang ada di sini, adakah yang mau memimpin berdoa? Nah, silakan Ataya. Siapa? Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma waj'alni min 'ibadika sholihin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak Ataya karena sudah bersedia untuk memimpin doa kita pada kali ini. Ya anak, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kita pada kali ini, di sini Bu Indira minta kalian untuk mengisi form kesediaan mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, untuk formnya sudah Bu Indira kirimkan ke grup, silahkan kalian buka dan silahkan kalian isi. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang Bu Indira mau tanya, pernah nggak kalian mengikuti kegiatan seperti ini? Belum pernah. Berarti masih belum familiar juga ya dengan kata-kata konseling kelompok. Gini, sekarang Bu Indira jelaskan untuk konseling kelompok itu apa. Jadi konseling kelompok sendiri di sini adalah suatu bantuan yang diberikan kepada individu dalam setting kelompok seperti ini, yang bersifat pencegahan dan penyembuhan. Kemudian serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhan. Selain itu anak-anak, ada tujuan juga dari konseling kelompok ini. Yang pertama, kalian nanti diminta atau dilatih untuk bisa lebih mengembangkan diri kalian. Yang kemudian kedua, kalian nanti di sini juga bisa mengembangkan komunikasi kalian untuk berkomunikasi antar anggota kelompok satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, itu nanti kalian bisa berlatih untuk berempati. Tahu apa itu berempati? Apa? Benar sekali, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, di sini kalian juga bisa melatih untuk saling menghargai satu sama lain. Jadi ketika nanti ada teman kalian yang mengemukakan pendapat, memberikan saran, kalian bisa menghargai pendapat teman kalian tersebut. Selain itu anak-anak, ada tahapan-tahapan dalam konseling kelompok. Yang pertama, tahapannya ada tahap awal. Tahap awal itu ya seperti ini, yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan ini. Kemudian yang kedua ada tahap transisi. Tahap transisi itu tahap antara tahapan awal dengan tahapan inti. Yang ketiga ada tahapan inti. Yang keempat itu ada tahap penutup yang berisi pesan dan kesan serta kesimpulan dari kalian dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Oke. Selain itu juga dalam konseling kelompok ada yang namanya asas.
Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi untuk asas kerahasiaan sendiri di sini, kalian yang mengikuti kegiatan konseling kelompok diminta untuk merahasiakan setiap permasalahan yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian. Jadi ketika nanti kalian keluar dari ruangan ini, kalian tidak boleh membahas apapun tentang percakapan yang ada di ruangan ini. Kemudian yang kedua, ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi kalian menceritakan semua permasalahan kalian ini secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi kalian menceritakan semuanya itu secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang keempat, ada yang dinamakan dengan asas kenormatifan. Dan di sini untuk asas kenormatifan, nanti kalian atau jalannya kegiatan ini sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita membacakan ikrar janji untuk kegiatan konseling kelompok ini. Bersedia? Ya, bersedia. Oke, nanti kalian silahkan mengikuti kata-katanya Bu Indira ya. Tapi sebelumnya, silahkan tangan kanan kalian berada di dada kalian sebelah kiri. Jadi kalau semisal nanti Bu Indira sebutkan saya, kalian menyebutkan nama kalian satu persatu secara bergantian. Iya, dimulai dari Bu Indira dulu. Saya Indira. Saya Saila. Saya Mezada. Saya Taya. Saya Dayan. Saya Alfi. Dengan ini menyatakan bahwa saya siap menerima, memelihara, dan menyimpan segala data atau keterangan yang ada dalam kegiatan konseling kelompok ini, dan mematuhi asas-asas yang telah disepakati. Oke, terima kasih. Sekarang anak-anak, agar kita tidak tegang lagi, Bu Indira mau mengajak kalian untuk melakukan yang namanya ice breaking. Nama ice breaking ini adalah tepuk 1 sampai 5. Jadi nanti ketika Bu Indira mengatakan tepuk 1, kalian tepuk 1 kali. Kemudian kalau Bu Indira mengatakan tepuk 2, kalian tepuk 2 kali, di kanan 1 kali, di kiri 1 kali. Kalau Bu Indira mengatakan tepuk 3, berarti di kanan 1 kali, di kiri 1 kali, dan di atas 1 kali. Kemudian kalau Bu Indira mengatakan tepuk 4, kalian tepuk sebelah kanan 2 kali dan sebelah kiri 2 kali. Terus kemudian kalau Bu Indira bilang tepuk 5, berarti sebelah kanan 2 kali, sebelah kiri 2 kali, dan atas 1 kali. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Masih ada yang kelebihan. Ya, tidak apa-apa. Gimana rasanya ketika sudah melakukan ice breaking ini? Kenapa? Enggak tegang lagi, ya. Terus yang lainnya? Lega. Yang mungkin tadinya agak tegang, sekarang sudah mulai rileks. Ya, oke anak-anak. Sekarang Bu Indira mau tanya ke kalian, dan ini sekaligus memastikan kepada kalian. Bersediakah kalian nantinya ketika kegiatan kita ini kita lakukan untuk menjaga rahasia yang sudah kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok ini? Siap, bersedia. Oke, kalau memang bersedia, ini mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih kok aku ini diundang oleh Bu Indira datang ke ruangan ini, gitu ya. Jadi gini anak-anak, beberapa waktu lalu itu Bu Indira diinformasikan oleh wali kelas kalian, kemudian oleh tim tatip, dan oleh petugas piket juga, bahwasannya
kalian ini sering datang terlambat. Iya apa enggak? Ya. Oleh karenanya kalian sekarang Bu Indira undang ke sini. Jadi seperti itu. Nah, kalau Bu Indira boleh tahu, kira-kira apa sih alasan kalian terlambat? Mungkin kalian bisa menceritakan satu persatu. Dari siapa dulu? Secara singkat aja dulu, enggak apa-apa. Saya terlambat ke sekolah itu karena main game dulu sebelum berangkat. Main game dulu sebelum berangkat. Oke, terus siapa lagi yang kedua? Iya, silakan. Baik, kalau saya itu biasanya terlambat sekolah karena ada aksesoris atau perlengkapan seragam yang hilang. Jadi saya butuh waktu 15 menit lebih untuk mencari yang hilang tersebut. Oke, terus yang lainnya? Iya. Kalau saya, rumah saya sudah jauh Bu, jadi saya nggak bisa membagi waktu untuk mempersiapkan diri. Jadinya saya juga kan kena macet, jadi Oke, terlambat. oke. Terus ada lagi yang lainnya? Iya, silakan Saila. Jadi saat malam tadi, saya main game online tuh, dan begadang. Terus kemudian saat saya lihat jam, kok udah jam 2. Dan ya, akhirnya saat pagi, saya kewalahan dan terlambat untuk ke sekolah. Yang lainnya? Saya biasanya itu malamnya itu bermain sosmed sampai lupa hingga pagi biasanya. Jadi pas pagi itu tugas-tugas saya belum kerjakan, jadi ngerjain dulu baru berangkat ke sekolah. Kalau saya malamnya itu harusnya mengerjakan tugas dulu, tapi saya lebih memilih untuk menghabiskan waktu untuk main sosmed. Akhirnya harus mengerjakan tugas saya itu larut malam, akhirnya begadang bersihnya ke siang. Saya kurang bisa memanajemen waktu, Bu. Jadi harusnya mandinya jam berapa, malah akhirnya jam berapa. Terus tidurnya jam berapa, malah akhirnya lebih lambat lagi. Saya tiap pagi itu harus nganterin adik saya ke sekolah, Bu. Jadinya pas ke sekolah tuh telat. Oke, jadi kan kalian sudah menceritakan ya alasan kalian kenapa sih sampai kalian ini datang terlambat ke sekolah. Terus kemudian anak-anak, kan nggak mungkin ya kalau semua permasalahan ini kita bahas di konseling kelompok kita kali ini. Tentunya ada satu permasalahan yang kita angkat atau kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Tapi sebelumnya Bu Indira sampaikan dulu kepada kalian bahwasannya untuk waktu kegiatan konseling kelompok kita ini Bu Indira batasi hanya 45 menit. Gimana? Setuju apa enggak kira-kira? Oke. Kalau gitu sekarang Bu Indira mau bertanya kepada kalian, kira-kira permasalahannya siapa yang akan kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok ini? Silakan. Mungkin memakai permasalahannya Saila Bu, soalnya kan permasalahannya Nela sama Talita sama konsepnya, yaitu tidurnya terlalu malam karena bermain game atau sosmed. Terima kasih. Iya, silakan Saila diceritakan lebih detail permasalahannya. Baik Bu Indira, akan saya ceritakan secara lebih rinci dan detail nantinya. Jadi pada hari pertama, saya terlalu asik untuk bermain game online dan begadang. Pada saat itu, saya terlalu kasihkan bermain game hingga terlalu malam dan ya, besok paginya saya bosan sendiri dan terlambat 30 menit. Kemudian pada hari kedua, saya kembali begadang untuk menyelesaikan misi-misi yang belum tuntas dalam game online favorit saya, yaitu PUBG Mobile. Karena kurang tidur, saat saya bangun, saya susah banget untuk langsung beranjak di kasur. Karena kurangnya tidur dan lelah. Dan akhirnya, saya terlambat lagi ke sekolah selama 45 menit. Pada hari ketiga, kecanduan bermain game saya semakin parah. Dan saya kembali begadang lagi. Tanpa sadar, saat saya cek jam, loh, kok udah jam 3 malam? Alhasil, keesokan paginya, lagi dan lagi, saya terlambat ke sekolah selama 40 menit. Terus pada hari keempat, sebenarnya tuh saya udah berjanji untuk keberadaan lagi. Dan gak main game online favorit saya. Tetapi godaan game terus selalu aja kuat.
Dan ditambah sama teman-teman saya yang selalu calling saya berkali-kali untuk ngajak main bareng, dan ya keesokan paginya saya nggak sempet siap-siap, bahkan sarapan juga ditinggal. Dan ternyata kali ini saya terlambat ke sekolah selama 35 menit. Dan pada hari kelima, saya tuh sebenarnya mulai sadar bahwa kebiasaan begadang dan bermain game online ini sering banget ngebuat saya terlambat untuk pergi ke sekolah. Dan sebenarnya tuh saya udah berniatan untuk udahan main game online gitu. Tapi ya namanya tangan gatel, jadi ya gitu deh. Dan awalnya saya tuh pengen main maksimalin sampai jam 10. Ternyata kebablasan sampai jam 3 subuh lagi. Dan saat pagi, saya tuh sampai gak sempet loh pakai dasi ataupun sarapan langsung. Tapi tetap aja deh terlambat selama kurang lebih 30 menit. Mungkin jadi kurang maksimal nangkep pembelajaran karena ya tadi kurangnya istirahat, terus bawahnya lemas, letih, lesu mulu gitu. Dan juga bawahnya tuh jadi ikut gak semangat gitu, Bu. Oke, tadi kan cerita dari Saila ya. Sekarang kira-kira dari teman-teman yang lainnya, ada nggak tanggapan atau saran untuk Saila atau pertanyaan deh untuk Saila? Saila mungkin bisa berbicara atau ngomong ke temennya yang tadi ngajak dalam cerita. Kan Saila tadi juga cerita kalau misalnya dia tuh udah niat banget, tapi waktu di calling sama temennya dia kan langsung teracuni sama kata-kata misi tadi. Jadi Saila mungkin bisa bilang ke temennya, oh kalau Saila tuh mau mengurangi waktu ngegame agar Saila nggak terus-terusan terlambat dari sekolah. Atau Saila juga bilang kalau Saila udah males lah. Oke. Terus yang lainnya? Ya, silakan. Mungkin solusi dari saya, Saila bisa memulai untuk manajemen waktu. Jadi jika minggu ini dia bermain dalam 1 hari 5 jam, mungkin minggu selanjutnya akan menjadi 4 jam, dan selanjutnya akan jadi 3 jam hingga Saila bisa kembali produktif dan punya banyak waktu untuk Berarti dikurangi ya, dikit-dikit ya. Terus ada lagi yang lainnya? Sudah? Sudah. Sekarang Bu Indita yang mau tanya ke Saila ya. Kira-kira konsekuensi yang Saila terima ketika Saila itu terlambat apa? Mungkin jadi kurang maksimal pembelajaran karena ya tadi kurangnya istirahat. Oke, berarti ini konsekuensinya Saila nggak semangat untuk belajar ya. Pastinya untuk apa ya? Ketika nggak semangat belajar, ada nggak pengaruh ke nilai? Jelas ada, Bu. Oke, terus kemudian kira-kira orang tua Saila membangunkan apa enggak? Sebenarnya sudah dibangunin sih, Bu, berkali-kali. Tapi ya namanya juga orang Oke, ngantuk. dari teman-teman yang lainnya ada yang ditanyakan untuk Saila? Iya, silakan. Kalau saya mau bertanya sama Saila, jika Saila begitu, apakah Saila gak dibangunkan sama orang tuanya, Bu? Soalnya kalau orang tua tahu anaknya telat, apalagi sudah 5 hari dalam 1 minggu, hanya sehari saja tidak telat, apakah orang tuanya nggak marah terus nggak oprak-oprak Saila? Walaupun itu sudah dibangunkan 2 kali 3 kali, tapi kalau orang tua yang normal itu pasti membangunkan anaknya sampai anak itu bangun gimana pun caranya. Itu pertanyaan untuk Saila. Jadi sebenarnya orang tua saya tuh udah bangunin berkali-kali. Setiap jam 5, jam 6, atau bahkan sampai jam 6:30 tuh. Tapi ya balik lagi namanya orang lemes, kurangnya bobo tadi, jadi tumbang deh. Oke, terus kemudian kira-kira sejauh ini usaha apa yang Saila lakukan untuk mengurangi hal-hal semacam itu? Baik,
Jadi dari yang kemarin mainnya sampai larut malam, jam 2 atau jam 3 subuh, sekarang jadi saya patokin paling maksimal jam 8 atau bahkan jam 9. Agar waktu tidur saya tuh nggak berantakan lagi, Bu, kayak kemarin. Oke, dari teman-teman yang lain, kira-kira ada nggak saran untuk Saila biar Saila itu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Mungkin Saila bisa memasang alarm setiap 5 menit sekali. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin Saila harus menghapus gamenya dan kalau semisalnya hari Sabtu atau Minggu baru di-download lagi, baru bisa main biar nggak terlambat. Ada lagi yang lainnya? Sarannya dari saya itu sebaiknya saat malam hari atau pulang sekolah atau sore hari terserah, Saila bisa menyiapkan perlengkapan sekolahnya seperti seragam, topi, dasi atau kaos kaki, atau juga bisa Saila menyemir sepatu karena kalau sepatu terlihat kinclong itu kayak enak dipandang rapi gitu. Mungkin solusi dari saya, Saila bisa memulai untuk manajemen waktu. Jadi jika minggu ini dia bermain dalam satu hari 5 jam, mungkin minggu selanjutnya akan menjadi 4 jam, dan selanjutnya akan jadi 3 jam hingga Saila bisa kembali produktif dan punya banyak waktu untuk sekolah. Terima kasih. Sudah? Oke, Saila. Itu tadi banyak saran dari teman-teman Saila. Nah, sekarang Bu Indira minta Saila sebutkan apa sih hal-hal tadi yang diberikan atau saran-saran yang diberikan oleh teman-teman Saila terhadap Saila untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Apa kira-kira? Coba saya Bu Indira kepingin tahu. Bahwasanya saya seharusnya tuh menyiapkan segala perlengkapan sekolah pada malamnya. Jadi saat pagi saya nggak kewalahan deh saat terlambat, sampai tadi tuh lupa deh pakai dasi segala. Terus saya juga coba untuk kurangi waktu bermain saya dari tadinya larut malam, mungkin diberi batasan sampai jam 8 atau jam 9-an lah. Oke, jadi ini gini, konseling kelompok kita pada kali ini Bu Indira menggunakan teknik kontrak perilaku. Jadi di sini sudah Bu Indira siapkan untuk formnya. Jadi nanti Saila mengisi form kontrak perilaku ini. Di sini ada semacam kesepakatan. Ya. Kesepakatannya nanti di atas sendiri diisi namanya Saila. Kemudian pada tanggal ini kita isi tanggal hari ini yaitu 4 Maret 2024 ya. Kemudian di sini nanti Saila mengatakan atau menyebutkan hal-hal apa saja yang Saila lakukan agar Saila itu tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Terus kemudian setelah itu di sini juga Saila menuliskan jika semisal berhasil itu Saila mendapatkan reward, Saila mereward diri Saila sendiri itu apa. Kalau semisal hal ini gagal dilakukan, nah punishment yang Saila lakukan untuk diri Saila itu apa? Jadi seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada tanggal berakhirnya kontrak. Ini kita sepakati aja ya Saila ya. Kita melakukan kontrak perilaku ini kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Jadi berawal pada tanggal, sekarang kan tanggal 4, berarti tanggal itu berarti mulai besok ya, tanggal 5 Maret. Berarti nanti ya selesainya tanggal 5 April. Terus kemudian di sini juga sudah Bu Indira siapkan yang namanya lembar pantau. Jadi ini Bu Indira siapkan untuk bulan ini itu dimulai tanggal 5. Jadi nanti setiap hari Saila mengisi tanggal di masing-masing hari dan masing-masing tanggal. Kemudian Saila beri juga jam kedatangan Saila. Terus kemudian ini sampai bulan April sampai tanggal 5 April 2024. Nah, kalau
dikatakan berhasil jika Saila ini datangnya kurang dari jam 7 kurang 5 ya. Kita kan maksudnya jam 7 kurang 5. Jadi kalau semisal lebih dari jam 7 kurang 5 berarti Saila dikatakan gagal. Jadi seperti itu ya. Sekarang silahkan Saila isi dulu ini. Ya. Nama lengkap. Diisi hari ini aja tanggal 4 Maret. 5 April. Itu Saila tanda tangan di kolom konseling. Iya, tanda tangan sama nama. Sudah? Iya. Ini Saila sudah menandatangani yang namanya kontrak perilakunya. Jadi nanti setiap hari Saila datang ke ruangannya Bu Indira untuk mengisi lembar pantau. Jadi mulai besok Saila datang ke Bu Indira. Setiap kali Saila datang ke sekolah, langsung ke ruangannya Bu Indira untuk mengisi lembar pantau ini. Gitu ya. Bu Indira yakin Saila bisa melakukannya dengan baik. Dan Bu Indira yakin juga Saila bisa datang tepat waktu nantinya. Itu ya Saila ya. Oke anak-anak. Setelah Saila menandatangani kontrak tingkah laku atau kontrak perilaku ini, maka kegiatan kita juga hampir berakhir. Jadi seperti itu. Kemudian Bu Indira mau tanya ke kalian, apa sih kesan dari konseling kelompok ini? Siapa kira-kira yang mau mengungkapkan kesan-kesannya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok? Iya, Saila, silakan. Jadi kesan saya awalnya sempat mikir ya, bahwa konseling ini tuh pasti bakal jadi suatu hal yang menegangkan gitu. Tapi ternyata enggak. Justru dengan adanya konseling kelompok ini, saya jadi merasa terbantu dengan sanggahan-sanggahan baik dari Bu Indira ataupun teman-teman. Dan juga saya jadi merasa lebih lega gitu, lebih senang atau bahkan lebih plong setelah mengikuti konseling kelompok ini. Oke, yang lainnya? Ada kesan-kesannya? Tidak ada. Oke, terus kemudian pesan dari kegiatan konseling kelompok ini kira-kira apa? Iya, silakan. Untuk pesan dari kegiatan ini, mungkin kegiatannya juga sering dilakukan karena bisa mengurangi anak yang terlambat. Jadi mereka atau saya juga tahu kenapa saya terlambat. Terus saya juga dapat saran-saran atau solusi dari teman-teman yang ikut merasakan bagaimana rasanya terlambat, terus bagaimana rasanya dihukum. Jadi kegiatan ini bisa menyadarkan kami dari rasa terlambat atau rasa malas yang tumbuh di diri kami. Oke, gitu. Terus kemudian kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulan dari kegiatan kita ini apa kira-kira? Ya, silakan Saila. Untuk kesimpulan dari kegiatan konseling kelompok ini, menurut saya, kegiatan ini memang dibuat dengan tujuan ngebantu para siswa yang mengalami permasalahan seperti ini dapat terbantu dengan cara yang lebih efisien. Karena dengan cara-cara seperti ini tuh kita bisa saling ngasih saran, sanggahan, masukan,
kan. Jadi kita bisa sharing-sharing gitu permasalahan apa yang kita hadepin. Dan saya yang tadinya sulit untuk ngebuat plan-plan ke depannya, jadi justru lebih terbantu dengan adanya ini. Apalagi tadi tuh Bu Indira ngebuat apa itu Bu? Kontrak perilaku. Nah, iya itu. Apalagi tadi tuh dibimbing kan sama Bu Indirinya langsung, jadi bisa lebih terbantu loh dengan adanya konseling kelompok ini. Oke, terima kasih Saila. Anak-anak, untuk permasalahan yang lainnya, permasalahan kalian yang lainnya, ini kan tadi yang kita bahas permasalahannya Saila ya. Untuk permasalahan kalian yang lainnya kita lakukan di lain waktu. Ya, tentunya dengan janjian terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak janjian nanti takutnya di antara kalian ada yang nggak masuk, kemudian ada yang ini, ada yang itu, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang sebelum Bu Indira mengakhiri pertemuan kita kali ini, silahkan kalian mengisi dulu yang namanya lembar evaluasi proses. Ya, tadi sudah Bu Indira kirimkan juga di HP linknya. Dikerjakan dulu, diisi dulu yang lembar atau form evaluasi proses. Sudah? Oke, setelah itu silahkan kalian juga kerjakan lembar atau form evaluasi hasil yang ada di bawahnya. Sudah? Oke. Dengan selesainya kalian mengisi form evaluasi hasil, maka berakhirlah juga kegiatan kita kali ini. Tadi kan kita memulai kegiatan ini dengan berdoa. Jadi sekarang Bu Indira ingin kita mengakhiri kegiatan kita ini dengan berdoa juga. Siapa yang mau berdoa? Ataya lagi. Oke, silahkan Ataya. Siapa? Play. Oke, terima kasih Ataya. Oke anak-anak, sebelumnya Bu Indira ucapkan juga terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Nah, Bu Indira juga memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari Bu Indira selama kita tadi melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Bu Indira akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.